Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, rahimani rahimakumullah. Kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca dan mengkaji kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah dari pada pembahasan yang lalu kita masuk pada bab mubtada dan khabar. Yang keduanya adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada mubtada maka setelah itu kita cari khabarnya. Keduanya adalah isim marfu. Mubtada merupakan kata yang diberi keterangan, sedangkan khabar adalah keterangannya atau informasinya. Mubtada isim di awal kalimat, dia marfu dengan amil berupa amil maknawi ya. Dia kosong dari amil-amil al-lafziyah. Seperti dikatakan oleh beliau, al-ari anil awamili al-lafziyah. Dan mubtada itu pasti isim. Ya, baik isimnya adalah isim zahir yang shari ataupun yang muawal ataupun berupa isim dhamir. Kemudian khobar. Maka khobar ini terbagi menjadi beberapa. Dan ini telah selesai kita baca pada pembahasan yang lalu, yang kembali oleh Syekh Abu Anas. Beliau meringkasnya dalam bentuk bagan. Kita mulai qiraah kita pada siang hari ini pada halaman 98 dari kitab Al-Mumti'. Ya, mukhattatun yuwaddihu anwa al-khabari ma'a tamtsili. Ya, skema atau bagan penjelas macam-macam khabar termasuk contoh-contohnya. Ya, di sini kita lihat al-khabaru yang qismu ila ismain, ya, mufradin wa ghairi mufradin. Ya, khabar terbagi menjadi dua, ya, namanya khabar mufrad serta khabar ghairu mufrad. Maksud mufrad di sini sebenarnya telah dijelaskan. Maksudnya itu yang ghairu mufrad, ya, lawan dari yang bukan mufrad. Artinya dia bukan jumlah ataupun sibul jumlah. Ya. Nah, sederhananya khabar mufrad adalah khabar yang berupa lafaz tunggal, ya, sebuah kata. Entah dia kata tersebut merupakan isim mufrad, entah dia musanna, entah dia isim jamak. Yang penting dia bukan merupakan susunan kata, tapi sebuah kata. Misalnya di sini, ya, nanti dalam skema beliau memberikan contoh kalimat di mana mubtada'nya cuma berupa kata zaid. Nah, untuk contoh jumlah ismiyah dengan khobarnya khobar mufrad, zaidun qa'imun. Ya, zaidun qa'imun. Maka qa'imun di sini termasuk khobar mufrad karena dia merupakan sebuah kata, ya, satu lafaz, ya, bukan susunan kata tapi sebuah kata. Zaidun qa'imun. Ya. Kemudian khobar ghairu mufrad. Nah, lawan dari khobar mufrad. Nah, berarti nanti dia bukan sebuah kata tapi berupa susunan, ya, dia murakkab. Nah, ada dua macam khobar ghairu mufrad ini, ya, khobar berupa jumlah dan khobar berupa syibhu jumlah. Jumlah ini ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contoh misalnya khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah ismiyah adalah zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid, ya, budak perempuannya pergi. Nah, kalimat jariyatuhu zahibatun ini sebenarnya adalah kalimat tersendiri.
Nah, tapi kalimat ini digunakan sebagai keterangan untuk Zaid. Kalau tadi pada khobar mufrad Zaidun qa'im, berupa sebuah kata. Nah, pada kalimat jumlah ismiyah setelahnya Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Nah, jariyatuhu ini sendiri kalau kita buang zaidnya, kita kesampingkan terlebih dahulu jariyatuhu. Nah, jariyatu adalah mubtada, kemudian khobar bagi jariyatuhu dhahibatun. Nah, secara keseluruhan susunan jariyatuhu dhahibatun, nah ini menjadi keterangan bagi Zaidun. Zaid, budak perempuannya pergi. Maka jariyatuhu dhahibatun ini adalah khobarnya Zaidun. Nah, nanti tidak kita katakan sebagai khobar marfu, tapi fi mahali raf'in, ya, karena khobarnya berupa jumlah, berupa susunan, susunan kalimat. Kemudian jumlah fi'liyah juga bisa menjadi khobar bagi mubtada, seperti dalam Zaidun qama abuhu. Nah, qama abu ini sendiri kalau kita kesampingkan Zaid adalah kalimat sendiri. Ya, ayahnya Zaid qama, ya, berdiri. Nah, kemudian qama abuhu, nah, secara keseluruhan adalah khobar bagi Zaidun. Ya, keterangan bagi Zaidun, ya, fi mahali raf'in khobar mubtada. Nah, dengan kata lain, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah itu bisa menjadi khobar bagi mubtada. Nah, dan kalau kita perhatikan pada contoh di sini, maka ada syaratnya, tidak sembarang kalimat itu langsung bisa jadi khobarnya mubtada. Nah, tapi harus ada hubungan antara mubtada dengan khobarnya, ada silahnya, ada robitnya, yang mengkaitkan antara khobar berupa jumlah ini dengan mubtada'nya. Karena kan khobar tadi keterangan untuk mubtada. Nah, khobar berupa jumlah nanti syaratnya dia harus ada domirnya. Yang domir ini kembali kepada mubtada, nah, sebagai pengikatnya, penghubungnya. Ya, harus sesuai. Misalnya tadi Zaidun jariyatuhu. Nah, ada domir di sini. Yang nomor ini kembali kepada Zaid. Zaidun qama abuhu. Ya, juga ada domir hak di sini setelah abuhu. Nah, seandainya ini tidak ada domirnya atau domirnya tidak sesuai, misalnya Zaidun qama abuha, nanti hanya kembali kepada siapa? Padahal kita sedang membicarakan Zaid. Tahu-tahu kabarnya qama abuha, bapaknya dia perempuan. Nah, maka tidak nyambung. Nah, ya, dengan demikian, saya lagi untuk khobar berupa jumlah, nanti jumlah tersebut harus ada sesuatu yang mengkaitkan dengan mubtada'nya, ada domirnya. Nah, betul. Kemudian khobar ghairu mufrad berikutnya adalah khobar yang berupa syibu jumlah. Maka ini bisa berupa susunan jar wa majrurun atau berupa dhorof. Misalnya sini Zaidun fiddari, maka fiddari adalah keterangan untuk Zaidun. Nah, dia khobar. Nah, khobarnya berupa harfu jarin dengan ismun majrurun. Atau Zaidun indaka. Nah, khobarnya berupa dhorof indaka. Nanti baik khobar berupa jar majrur atau dhorof nanti juga sama, fi mahali raf'in khobar. Ya, karena keseluruhannya itulah sebagai khobarnya. Nah, ini kalau kita mengikuti pendapat mazhabnya penulis matan. Adapun pendapat dari pensyarah, beliau juga menyebutkan kemarin pada catatan kaki bahwasanya ada sekelompok ulama itu mengatakan bahwasanya khobarnya bukanlah jar majrurnya atau dhorofnya, ya, tetapi khobarnya itu mahdzuf, ya. Nah, ditakdirkan nanti
Nah, tergantung kalimatnya ya, bisa seringnya itu bisa berupa kainun mustakirun. Misalnya sini Zaidun fiddari, Zaidun kainun fiddari. Ya, kainun itulah khobarnya, tapi dihapus. Dan indikatornya adalah jar majurnya. Nah, boleh silakan memilih di antara dua pendapat tersebut. Apakah jar majurnya, dhorofnya, sibuk jumlahnya adalah khobarnya itu sendiri, ataukah dia indikator saja. Nanti khobar asalnya adalah isim yang dihapus di situ ya, ditakdirkan. Seringnya kainun atau mustakhirun atau yang lainnya, maujudun ya, yang sesuai dengan siyaqul kalam. Ya, untuk khobar mufrad, khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, serta khobar sibul jumlah. Untuk khobar mufrad ya, dari khobar mufrad misalnya asulhu khairun, ya perdamaian itu lebih baik. Asyamsu wal qamaru ayatani min ayatillahi. Matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, di sini pada asulhu khairun, maka khairun adalah khobar untuk asulhu. Asulhu mubtada, khairun khobar. Kemudian asyamsu wal qamaru ayatani. Ya, asyamsu mubtada, isim di awal, marfu, tanda rafa'nya dhammah. Kemudian setelah itu diikuti oleh ataf dan ma'tufnya. Ya, wawu itu huruf ataf, al-qamaru ma'tuf, ya, ma'tuf kepada asyamsu. Maka secara makna nanti di sini tidak cuma asyamsu saja yang diberitakan, karena mubtada'nya ada pengikutnya, yaitu ma'tufnya al-qamaru. Maka khobarnya bukan ayatun, tetapi ayatani. Ya. Nah, dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahasanya khobar itu nanti sangat terkait dengan mubtada, dan dia sebisa mungkin itu menyesuaikan dirinya dengan mubtada. Nah, baik dari sisi tadzkir dan ta'nisnya, ya, mudzakkar dan muannasnya. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga muannas. Ini yang pertama, menyesuaikan dari sisi tadzkir dan ta'nisnya atau nau'nya. Kemudian khobar juga menyesuaikan diri dengan mubtada dari sisi adatnya, jumlahnya. Khobarnya mufrad, maka nanti mubtada'nya mufrad, maka nanti khobarnya juga mufrad. Mubtada'nya musanna, menunjukkan makna dua, maka nanti khobarnya juga menunjukkan makna dua, musanna juga. Mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga berupa jamak. Ya, khususnya apabila khobar adalah sifat yang dimiliki oleh mubtada, maka nanti ya sebisa mungkin khobar itu menyesuaikan dengan mubtada'nya, ya, dari sisi nau'nya ataupun adatnya, ya, mudzakkar muannasnya atau mufrad, musanna dan jamaknya. Kemudian lil khobaril jumlatil ismiyati, contohnya al-ghadabu akhiruhu nadamun. Ya, marah itu penghujungnya adalah penyesalan. Al-kitabu naf'uhu azimun. Nah, buku tersebut manfaatnya besar. Nah, akhiru nadamun serta naf'uhu azimun, ya, adalah jumlah ismiyah, ya. Al-ghadabu mubtada pertama, akhiruhu mubtada kedua, nadamun khabar bagi mubtada kedua. Kemudian jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada kedua serta khabarnya, fi mahali raf'in, khabar bagi mubtada yang pertama. Nah, i'rab yang sama untuk al-kitabu naf'uhu azimun, sama. Dan kalau di situ ya ada pada khabar berupa jumlah, ada dhamir yang sesuai dengan mubtada'nya. Kemudian di khabaril jumlatil fi'liyati, untuk khabar jumlah fi'liyah, contohnya misalnya as-sidqu yanju qailuhu. Nah, kebenaran atau kejujuran, ya, qailuhu yanju, ya, yanju qailuhu. Orang yang mengatakan kebenaran selamat.
ya, kebenaran itu, kejujuran itu, orang yang mengucapkannya maka ia selamat. Al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanuhu. Al-mu'addabu, orang yang terdidik, orang yang sopan, beradab, ya, yuhibbuhu ikhwanuhu, saudara-saudaranya akan menyukainya. Maka kalimat yanju qailuhu yuhibbuhu ikhwanuhu, maka ini merupakan jumlah fi'liyah. Yanju fi'il, fi'il mudhari, qailuhu fa'ilnya. Cuman yuhibbuhu ikhwanuhu, yuhibbuhu ini fi'il dengan maf'ul bih, kemudian ikhwanuhu adalah fa'il bagi fi'il tersebut. Ya, jumlah fi'liyah. Maka kalimat asidku yanju qailuhu, asidku mubtada ya, di awal, isim di awal. Yanju qailuhu, yanjunya fi'il mudhari, qailu fa'ilnya, jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini adalah keterangan bagi asidku. Nah, maka fi mahali raf'in khabar mubtada. Demikian pula yuhibbuhu ikhwanuhu, fi'il dan fa'ilnya jumlah fi'liyah, fi mahali raf'in khabar mubtada. Dan juga di sini khabar berjumlah, maka kita lihat di situ ada domir yang menghubungkan antara khabar dengan mubtada'nya, ya. Kemudian untuk khabar sibul jumlah, contoh-contoh lainnya misalnya yang diberikan oleh pensyarah al-barakatu fil bukuri, ya, keberkahan itu pada pagi hari. An-namimatu minal khisalil dhamimah, mengadu domba itu termasuk di antara tabiat yang hina, yang rendah. As-safaru wadan, ya. Safarnya akan dilaksanakan godan, besok. Maka fil bukuri minal khisoli dan seterusnya, susunan jar majrur dan dhorof di sini adalah sibul jumlah, ya, fi mahali rafin khabar mubtada. Dan banyak sekali contoh-contoh lainnya yang bisa kita dapatkan. Nah, insyaallah mudah. Baik, mas, kita masuk ke bagian contoh-contoh i'rab. Al-i'rab ya, contoh i'rab. Contoh yang pertama adalah nukilan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbuna, Rabb kita atau Rabb kami. Maka Allahu, ya, lafzul jalalah mubtada'un marfu'un, ya, mubtada dan dia sebagaimana mubtada maka dia marfu'un bil ibtida. Nah, perhatikan di sini marfu'un bil ibtida, ya, sebabnya dia itu rafa adalah al-ibtida. Nah, amilnya itu al-ibtida, ya. Dan ini termasuk amil maknawi. Nah, bukan ada lafaz-lafaz yang masuk kepadanya, tetapi bil ibtida. Maka sebagaimana perkataan penulis matan, mubtada itu alismul marfu'u al-ari, yang kosong dari amil-amil lafziyah, ya, anil awamil lafziyati. Tapi yang membuatnya marfu itu al-ibtida. Wa alamatur ru'i ad-dhammah al-dhahira al-akhiri dan seterusnya. Rabbuna insyaallah sudah jelas. Dia khabar mubtada marfu karena rafa'nya dhammah dan dia mudhaf. Dhamir. Dhamir itu mabni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, di sini khabarnya adalah khabar mufrad. Nah, kemudian antum asyatu khalqan, apakah kalian adalah ciptaan yang lebih susah, yang lebih berat? Ini kalimat tanya tapi bukan untuk mendapatkan jawaban, bukan karena tidak tahu, ya, retoris. Nah, antum di sini hamzahnya adalah harfu istifham, ya, kata tanya tapi katanya ada dua, ya, ada ismu istifhamin, ada harfu istifhamin. Dan di sini hamzah adalah harfu istifhamin, huruf tanya. Antum domir, dan nanti sampai ke bawah juga ada beberapa domir seperti antum, ada hum juga. Maka kalau kita ingat pembahasan dulu,
Maka ada dua qaul di sini ya. Di sini misalnya antum, annya itulah domirnya. Nah, mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un. Ya, karena dia mabni maka tidak marfu tetapi fi mahali raf'in mubtada'un. Kemudian taknya pada antum itu harfu khitabin, menunjukkan bahwasanya ini maksudnya adalah mukhatab ya, lawan bicara. Kemudian mimnya menunjukkan al-jama' untuk laki-laki. Nah, boleh seperti ini. Ya, annya itulah domirnya, sedangkan taknya serta mimnya itu huruf khitab serta tanda jamak laki-laki. Boleh juga antum itulah domirnya ya. Nah, ini lebih mudah. Nah, silakan memilih mana yang paling mencocoki. Kemudian asyaddu khobar mubtada, khalqan itu tamyiz. Ya, nanti kita bahas pada pembahasan mansubat. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan pada contoh di sini, mubtada itu kan biasanya marfu'nya itu kan karena ibtida, berarti karena dia di awal kalimat. Tapi kalau kita lihat di sini, antum asyaddu khalqan, dalam contoh antum mubtada, tapi dia bukan yang paling awal. Didahului oleh huruf istifham, dan ini tidak mengapa. Ya, mubtada itu pada asalnya memang di awal kalimat, tapi dia bisa didahului oleh beberapa perkara. Misalnya didahului oleh di sini ya, contohnya didahului oleh huruf istifham ya, catatan harfu istifham, bukan ismu istifham, harfu istifham. Bisa juga dia nanti didahului oleh lam taukid ya, lam ibtida, seperti misalnya la Muhammadun khairun min Abi Bakar misalnya. Muhammad itu lebih mulia, lebih baik daripada Abu Bakar. Lahnya itu taukid, sungguh Muhammad lebih mulia daripada Abu Bakar misalnya. Bisa juga selain itu didahului oleh huruf nafi ya, misalnya didahului oleh huruf nafi, misalnya ma dzalimun najih, orang yang dalam tersebut tidak akan berhasil ya. Kadang-kadang mubtada itu didahului oleh beberapa huruf seperti lam ibtida atau lam taukid, kemudian huruf istifham atau huruf nafi. Nah, tidak mesti dia benar-benar paling awal di kalimat. Baik, ya. Kemudian nahnu ansarullahi, kami adalah penolong-penolong Allah. Nahnu dhamir, nah, maka dhamir itu mabni, tidak kita katakan marfu sebagai mubtada, tetapi mabniun fi mahali raf'in mubtada. Ansarullahi khobar mubtada dan dia mudhaf kepada lafzul jalalah. Ya asaya, ya adalah tongkatku. Nah, hiya dhamirun, isim di awal, maka dhamir mabni di sini fi mahali raf'in mubtada'un. Asaya, asa artinya tongkat, khabar mubtada. Ya, khabar maka marfu, dia bukan isim mabni, maka kita katakan khabar dan dia marfu. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ya, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena ya, dia adalah isim maksur ya, diakhiri oleh alif, tidak bisa dikasih harokat alifnya, maka ya terpaksa ditakdirkan saja ya, mana amin dzuriha at-ta'adzuru ya, tidak mungkin dikasih harokat ta'adzuru. Nah, dan dia mudhaf kepada ya mutakalim, dan ya mutakalim ketika sebelumnya itu alif, maka nanti dia mabniun al-fathi ya, tidak ala kasri ya. Mabniun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Kemudian
Yang kelima, misalnya wahum fiha khaliduna, dan mereka di dalamnya kekal. Nah, hum itu dhamir mabni fi mahalli raf'in mubtada'un, atau sebagaimana tadi dibacakan, haknya itu dhamirnya. Adapun mim itu tanda jamak mudzakkar. Wan fiha khaliduna. Nah, fiha ini bukanlah khabar mubtada untuk hum. Khaliduna juga bukan khabar untuk hum. Tetapi fiha itu jar majrur khabar, tapi bukan khabar untuk hum. Karena khaliduna di situ mubtada'nya. Nah, fiha khaliduna itu adalah jumlah ismiyah. Ya, fiha khaliduna, fihanya jar majrur khabar, khaliduna mubtada. Kemudian jumlah ismiyah ini ya, berupa fiha khaliduna, berupa khabar yang diletakkan di depan, kemudian mubtadanya diakhirkan. Itu adalah khabar bagi dhamir hum. Nah, kalau kita perhatikan, maka di sini pada khabar, ya, kita pada kalimat fiha khaliduna. Oh, afwan, sepertinya pensyarah mengira dengan cara lain. Ya, fihanya ini muta'alliq ya kepada isim fa'il khaliduna. Nah, berarti dengan demikian hum itu dhamir fi mali raf'in mubtada, sedangkan khaliduna itu khabarnya. Jadi ini susunannya berarti wahum, asalnya wahum khaliduna fiha. Berarti di sini yang dipilih oleh pensyarah ya, khabarnya adalah khaliduna. Ya, jarun wa majrurun muta'alliqan bi ismil fa'ili itu bukan khabar. Nah, tetapi khabarnya khaliduna. Ya, khabar mubtada marfu'un wa alamat tarwi al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'u dzakarin salimun. Nah, dan terakhir pada contoh wahum fiha khaliduna, humnya di situ adalah dhamir munfasil, maka dia mabni ala dhammi. Nah, adapun mimnya alamatu jam'il dzukur, ya, tanda jamak mudzakkar, atau boleh pula hum ya, dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni, ya, pendapat yang satunya. Nah, jadi dia mabni fi mahali raf'in mubtada'un. Kemudian fiha khaliduna, fihanya jarun wa majrurun. Ya, ini pendapat yang lebih tepat tadi, bahwasanya fiha adalah jar majrur yang berkaitan dengan isim fa'il. Hanya saja dia isim fa'ilnya ditaruh di belakang. Misalnya khaliduna fiha. Adapun khaliduna itu sendiri, nah itulah khabar mubtada'nya marfu'un dengan dia mu'rab wa alamat raf'ihi al-wawu. Nah, tanda rafa'nya wawu karena dia adalah isim jamak mudzakkar salim, maka niyabatan 'anil dhammati, wawunya sebagai pengganti dhammah. Nah, toib. Kita lanjutkan contoh i'rab berikutnya. Contoh i'rab berikutnya pada kalimat ulaika ma'wahum an-naru. Ya, ulaika ma'wahumun naru. Ulaika ismu isyaratin. Isim isyarah. Maka dia termasuk isim-isim yang mabni. Nah, kita katakan tidak marfu tetapi fi mahali raf'in mubtada'un awal. Ya, mubtada' yang pertama. Nah, berarti nanti di sini ada, kalau yang pertama berarti ada yang berikutnya, ada yang kedua. Namun al-kaf pada ulaika itu harfu khitabin. Jadi di sini ulainya saja itu adalah isim isyarahnya. Adapun kafnya harfu khitabin. Jadi kalau mau yang lebih mudah ya ulaika isim isyarah, tidak mengapa. Kemudian ma'wahum ya ma'wa mubtada'un tsanin. Nah, mubtada' yang kedua. Di sini dia bukan khabarnya mubtada' pertama tadi. Tapi ma'wahum adalah mubtada' kedua. Nanti dia masih butuh khabar. Ya, ma'wa mubtada'un tsanin marfu'un. Tapi tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah sebab dia juga termasuk maksur, ya mana amil dhuhuriha. Nah, harkat dhammah itu terhalang dari muncul. Nah, penyebabnya adalah at-ta'adzuru. Karena alif tidak bisa dikasih harokatnya, tidak mungkin at-ta'adzur. Wa huwa mudhafun, dan dia juga mudhaf. Nah, adapun haknya di situ atau humnya
adalah domir fi mahali jarin mudhofun ilaihi. Ya, mudhof ilaihnya. Boleh humnya itu adalah domir atau boleh pakai al-ha'u domir, mimnya alamatu jam'in dzukur. Yang jelas dia khobar bagi mubtada yang kedua. Nanti maksudnya anarunya khobar bagi mubtada yang kedua. Nah, bukan khobar bagi mubtada yang pertama. Ma'wahum an-naru, ma'wahum itu mubtada kedua, an-naru khobarnya. Nah, jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada unsanin serta khobarnya mubtada kedua tadi, nah, fi mahali raf'in khobarun lil mubtada'i al-awal. Ma'wahum an-naru itu khobar berupa jumlah ismiyah, ya, khobar ghairu mufrad. Kemudian berikutnya Allahu yabsutu rizqa, Allah melapangkan rizki, membentangkan rizki. Allahu lafzul jalalati mubtada'un marfu'un. Dan rafa'nya dhamma dhahira ala akhirih, ya, jelas. Kemudian yabsutu rizqa. Yabsutu fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' itu termasuk mu'rab, maka marfu'un. Sebabnya marfu' karena tidak ada penasab, tidak ada penjazm yang memasukinya. Tidak pula dia itu bertemu dengan nun inas ataupun nun taukid, ya, jadi dia mu'rab dan dia marfu. Dan rafa'nya dhamma dhahira al akhir kan dia sahih akhir. Kemudian fa'ilnya berupa dhamir mustatir, jawazan takdirnya huwa. Nah, huwanya kembali kepada lafzul jalalah. Ya. Disebutkan ketika khobar bagi mubtada itu berubah jumlah, nanti harus ada domir. Nah, rizqa maf'ulun bihi, ya, mansub dengan fathah. Nah, jumlah fi'liyah di sini, ya, berarti ada fi'il, dalam hal ini fi'ilnya maklum, maka fi'il beserta fa'ilnya. Ya, fi'il beserta fa'ilnya ini fi mahali raf'in khobar mubtada. Ya, jumlah fi'liyah yabsutu rizqa ini sekaligus adalah khobar bagi mubtada. Jadi ulaika ma'awahumun naru, nah, jumlah ismiyah sebagai khobar. Nah, Allahu yabsutu rizqa, yabsutu rizqa jumlah fi'liyah sebagai khobar bagi mubtada. Ada domirnya, ada khobar jumlahnya. Baik. Contoh berikutnya alhamdulillahi, ya, kalimat yang sudah kita terbiasa membacanya. Ya, alhamdu, isim di awal mubtadaun marfu'un bil ibtida. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu alal akhir. Ya, yang paling disebutkan itu ya mubtada'nya, ya, jabatannya. Kemudian marfu'un, ya, i'rabnya. Ya, marfu'un atau kalau mabni fi mahali raf'in. Kemudian tanda rafa'nya. Adapun seperti maf'ul bil ibtida'i, maka bil ibtida'i ini penjelasan tambahan saja. Ya, tidak wajib. Kalau dalam mengi'rab nanti yang wajib itu ya kedudukannya, i'rabnya serta tandanya. Lalu kulihat alhamdulillah mubtada. Kemudian lillahi. Nah, alamu huruf lam di situ adalah huruf harfu jarrin. Kemudian setelahnya adalah lafzul jalalah. Jadi dia majur disebabkan oleh huruf jar lam tadi. Nah, secara penulisan ketika ada kata beralif lam itu dimasukin oleh lam jar, maka nanti alif pada alif lam yang dimasuki oleh huruf jar tersebut, ya, nanti secara penulisan tidak usah ditulis. Nah, seperti ini. Asalnya kan lafzul jalalah Allahu itu kan ada alifnya. Ya, kemudian kemasukan lam jar. Ya, alif pada alif lam di lafzul jalalah. Nah, ketika kemasukan lam jar, maka nanti tulisannya aja dihapuskan. Jadilah seperti ini tulisannya, lillahi tanpa alif. Kalau kulihat ya majrurun bilam. Nah, dan sesuai dengan jar majrur ini, kan jar majrur ini lillahi. Huruf jar dengan isim majrurnya. Nah, fi mahali jari, fi mahali raf'in khobar bagi mubtada.
Ya, boleh pakai seperti itu. Nah, boleh juga pakai pendapat yang ulama lainnya. Jar majrur muta'alliqani bi mahdhufin. Ya, berkaitan dengan sesuatu yang dihapus, yaitu khabarnya mubtada. Ya, takdirnya kainun, ya alhamdu kainun lillahi. Atau alhamdu mustaqirun lillahi. Ya, kalau dalam beberapa i'rab Al-Quran maka nanti dapati ya, itu ada yang mengtakdirkan itu wajibun atau hakun lillahi. Ya, al-kulihal ya selamanya tidak nampak di situ. Maka boleh dikatakan lillahi jar wa majrur fi mahalli raf'in mubtada'un. Dan kadang-kadang kita sering mendengar lillahi alhamdu misalnya. Ya, kadang-kadang dibaca alhamdulillahi, tapi kita juga sering mendengar lillahi alhamdu. Nah, kalau dibaca lillahi alhamdu, maka mana khabar mana mubtada? Tetap sama. Ya, alhamdu itu mubtada. Ya, dalam lillahi alhamdu, lillahi jar majrur itu khabar, alhamdu nanti mubtada. Cuman mubtada'nya ini kali ini diakhirkan, sedangkan khabarnya dikedepankan. Nanti istilahnya taqdimul khabar alal mubtada. Ya, kalau tadi di awal sempat disinggung, mubtada itu tidak mesti persis berada di awal kalimat. Kadang-kadang didahului oleh beberapa huruf seperti huruf istifham, huruf nafi atau lam taukid. Kadang-kadang didahului oleh beberapa huruf seperti itu. Nah, kadang-kadang juga memang benar-benar tidak di awal, tetapi didahulukan khabarnya terlebih dulu. Mubtada'nya malah diakhirkan, seperti lillahi alhamdu. Nah, ini hanya terjadi pada kondisi di mana khobar itu ketika khobar berupa sibul jumlah. Ya, ketika khobar berupa sibul jumlah, kadang-kadang mubtada itu diakhirkan. Nah, seperti lillahi alhamdu. Ya, di sini khobarnya didahulukan, mubtada diakhirkan. Nah, ini kadang-kadang bahkan wajib, ya. Jadi ketika khobar berupa sibul jumlah, maka mubtada boleh diakhirkan, khobarnya dikedepankan. Ya, boleh. Jadi alhamdulillahi bisa, lillahi alhamdu juga bisa. Dalam kesempatan lain, ketika khobarnya berupa sibul jumlah, sedangkan mubtada'nya itu nakirah, maka wajib mubtada di belakang. Fil baiti rajulun misalnya, tidak boleh rajulun fil baiti. Nah, kalau pada kasusnya alhamdulillahi, boleh lillahi alhamdu. Nah, karena mubtada'nya ma'rifah, maka kata mubtada' ma'rifah, sedangkan khobarnya sibul jumlah, maka boleh mubtada' di depan, boleh mubtada' di belakang. Tapi kalau pada kasusnya fil baiti rajulun, ya, mubtada'nya itu nakirah, khobarnya sibul jumlah, maka di sini wajib ditaruh di belakang, tidak boleh dibolak-balik. Ya, harus dikatakan di belakang. Dan nanti ada beberapa kondisi lainnya, tetapi ini secara umum. Ketika khobar berupa sibul jumlah, sedangkan mubtada'nya ma'rifah, maka boleh mubtada' itu diakhirkan, khobar dikedepankan. Adapun ketika khobar berupa sibul jumlah, sedangkan mubtada'nya itu berupa isim nakirah, maka nanti wajib mubtada'nya diakhirkan, khobar dikedepankan. Nah, terakhir waraqtu asfala minkum. Sedangkan kafilah itu lebih rendah daripada kalian, ya, posisinya lebih rendah daripada kalian. Ya, waraqtu ini dikatakan warobu al-wawu mubtada'un marfu'un. Yang sebenar arobunya mubtada'un marfu'un, bukan al-wawunya. Ya, mungkin ada salah cetak di tempat sana. Warobu al-wawu mubtada'un marfu'un. Tapi lebih tepat arobu mubtada'un, ya, marfu'un dengan dhammah dhahira alal akhir. Dan asfala minkum, asfala dzarfun makan. Ya, dzarfu makanin mansubun. Dan dia mudhaf kepada dzarfu makanin mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu.
Kemudian dhorof ini muta'alliqun bi mahdzufin khabarul mubtada. Ya, kalau ikut pendapat ulama yang mengatakan bukan dhorofnya itu sendiri sebagai khabar, tetapi ada yang mahdzuf. Kemudian minkum jar majrurun muta'alliqun bi mahdzufin sifah untuk asfala. Yang jelas pada kalimat arabbu asfala minkum, arabbunya itu isim jawab, maka dia mubtada marfu dengan dhammah zahir al-akhir. Kemudian asfala dhorof, dia khobarnya boleh fi mahalli raf'in khobar mubtada, atau boleh pakai pendapat yang satunya khobarnya itu mahdzuf, sedangkan asfala dhorofnya cuma muta'alliqun namanya, yang terkaitan dengan khobar yang mahdzuf. Jadi akhirnya bisa kainun atau mustakirun, yang paling umum. Di sini ada tambahan minkum, maka ini minkumnya terkait dengan asfala, ya, dia sifatnya untuk asfala. Baik, selesai dari contoh i'rab, kita masuk ke tamarin. Ya, tamarin latihan-latihan. Mas'alul awal ayinil mubtada'a wal khabara wa bayin al khabari fil jumal at-taliyah. Ya, tentukan mana mubtada dan mana khabar dari kalimat-kalimat berikut. Termasuk juga bayin naw'alnya. Bayin naw'al khabari. Jelaskan khabarnya ini jenisnya khabar yang mana. Yang pertama, as-sabru diya'un. As-sabru diya'un. As-sabru mubtada'un, diya'un khabarun. Wa naw'uhu mufradun. Mufradun, na'am. Ada al-mazlumu du'a'uhu mustajabun. Al-mubtada al-mazlumu. Kemudian al-khabar du'a'uhu mustajabun. Jumlahnya khabarnya jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah. Nah, Mas Anta. Jim al-haya'u minal iman. As-samata tafadhal ajib. Al-ajlatu minasyaitan. Gitu Ustaz. Ketergesa-gesaan al-ajlatu. Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Ainal khabar, ainal mubtada. Ya. Mubtada al-ajlatu minasyaitan ay khabarun. Nawan khabari sibah jumlah. Nah, Mas Anta. Kemudian ada lagi enggak yang kedua berikutnya? Al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanu, sama atau beda? Beda ya. Beda apa di situ? Allahu yarfa'uka kalau di sini. Ya, bayin. Allahu mubtada'un yarfa'uka khabarun. Naw'ul khabari jumlah fi'liyatun. Nah, Mas Anta. Allahu yarfa'uhu. Nah, ya lafzul jalalah mubtada. Ya, lebih bagus dikatakan lafzul jalalah mubtada daripada Allah mubtada. Nah, Ustaz. Nah. Baik. Syukran jazakallahu khairan. Ya, asani imla'il faragha bil mubtada'i al-munasibi fi ma ya'ti minal jumali. Ya, silakan, di sini ada beberapa ibarah kalimat yang belum lengkap. Ya, maksudnya adalah jumlah ismiyah, ya, susunan mubtada khabar, akan tetapi mubtada'nya belum disiapkan. Ya. Sama ya, yang pertama alif muaddabun, rajulu muaddabun. Nah, rajulu muaddabun. Asanta alba rakibuhan. Mudiatun tuh Mudiatun bercahaya, bersinar, menyinari. asyamsu mudiatun. Nah, asyamsu mudiatun, ya, tidak boleh al-qamaru. Meskipun bulan juga bisa bersinar, tapi bulan itu mudzakkar, maka kalau bulan mudiun. Dan biasanya tidak pakai kata atau ayuti, tetapi munirun, ya, anaro yuniru. Al-qamaru munirun, asyamsu mudiatun. Ya, asyamsu muannas, al-qamaru mudzakkar. Dan karena ini adalah sifat bagi mubtada, maka nanti khabarnya menyesuaikan. Ya.
mubtada'nya muannas, maka khabarnya si muannas, maka bentuknya muannas juga. Nah, Mas Anta. Kemudian al-jim. Nah, Ustaz, di sini maftuhatani. Nah, sama. Ustaz. Al-babani maftuhatani. Al-babani maftuhatani. Nah, ya mumtaz. As-soal salis ibra al-farqa bil khabar al-munasib fi ma ya'ti min al-jumali. Nah, sekarang diminta untuk melengkapi khabarnya. Ya, as-sama, al-kitaban serta at-tullab. Ya. Yang pertama as-sama'u i'tila'un. Ustaz. apa? I'tila'u. As-sama mufrad muannas. As-sama' Muannas. Nah, misalnya tinggi apa? Langit itu tinggi. Ini apa? Irtifa'at. Alin. Jadi kalau muannas, Aliyatun kan? nam as-sama'u aliyatun. Oh, aliyatun. Nam. Al-kitabani Rafi. Al-kitabani mubarakani. Nah, Mas Anta ya. Dua kitab tersebut ya penuh dengan berkah. Nah, Mas Anta. At-tullabu Al-jaiza at-tullabu sama Ustaz ya. At-tullabu hadikuna atau apa itu hadikuna. Cerdas itu apa Ustaz? Oh, dakiyuna. Ya, zakiyuna. Ya, boleh ya. Yang penting sesuai aja, sesuai dengan kaidahnya. Enggak. As-samu aliyatun, al-kitabani mubarakani, at-tullabu dakiyuna. Oh ya, Mas. Kalau kita masuk ke soal yang keempat, ada catatan tambahan misalnya dalam as-sama'u aliyatun ya dikatakan ketika khobar itu sebagai keterangan untuk mubtada, misalnya dia adalah sifat yang dimiliki oleh mubtadanya, maka sebisa mungkin dia itu menyesuaikan diri dengan mubtada dari sisi nau'nya ataupun adatnya. Nau' di sini maksudnya dari sisi mudzakkar muannasnya. Nah, sama muannas maka khabarnya juga muannas. Kalau dia mubtadanya mudzakkar maka khabar juga mudzakkar. Kemudian yang kedua adatnya. Kalau mubtadanya itu tunggal maka nanti khabarnya juga tunggal. Mubtadanya itu musanna seperti al-kitabani maka nanti khabarnya juga harus sesuai. Ya, mubarakani. Kemudian at-tullabu ini jamak taksir. Maka nanti khabarnya juga nanti jamak pula. Tidak harus sama-sama jamak taksir ya, tetapi yang penting jamak. Ya harus sama jenisnya maupun jumlahnya. Ya at-tullabu zakiyuna. Tidak boleh zakiyun. Tapi zakiyuna jadikan jamak. Nah, catatannya adalah apabila mubtada berupa mu'anas tetapi yang ghairu jamak mu'anas tapi yang ghairu akil. Ya, misalnya as-samawati ya. Ya, tadi kalau misalnya perempuan misalnya hindun ya atau al-mar'atu ya. Oh, hindun aja misalnya hindun mu'addabatun. Nah, hindani mu'addabatani. Kalau hindatun mu'addabatun ya sesuaikan. Ya, ketika itu mubtada'nya mu'annas akil. Tapi kalau nanti mubtada'nya itu jamak mu'annas tapi ghairu akil. Tadi kalau yang akil hindatun atau al-muslimatu mustahidatun. Al-muslimatu mustahidatun yang lebih mudah aja. Al-muslimatu mustahidatun. Mubtada'nya itu muannas, khabarnya muannas, mubtada'nya jamak, maka khabarnya juga jamak. Akan tetapi ketika mubtada' jamak tapi jamak muannas, ya mubtada' jamak muannas tetapi dia yang li ghairil akil. Nah, untuk yang jamak tidak berakal seperti as-sama kan muannas. Jamaknya samawatun. As-samawatu jamak muannas ghairu akil. Nanti khobarnya boleh dia itu pakai aliyatun
sama-sama jamak mu'anas, boleh juga pakai mufrad mu'anas. Jadi as-sama'u aliyatun, ketika jamak as-samawatu aliyatun boleh, aliyatun juga boleh. Ya, khusus apabila tandanya berupa jamak mu'anas yang tidak berakal, maka boleh nanti pakai mufrad mu'anas. Tidak harus sama-sama jamak juga. Nomor juga nanti jamak taksir yang ghairi akil. Boleh juga nanti jamaknya pakai mufrad mu'anas, khobarnya pakai mufrad mu'anas. Nah. Dan terakhir soal keempat, ta'rif qaulahu ta'ala, silakan di-i'rab firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yaqulu al-haqqa. Awalnya itu biasa bima qablahu, Allahu lafzul jalalah, isim jawab maka dia mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamat raf'i ad-dhammah adh-dhahira 'ala al-akhir. Yaqulul haqqa, yaqulu fi'lun mudhari'un marfu'un, tidak ada penahwu, tidak penjazam, tidak bersambung dengan nun taukid ataupun dengan nun inas. Tanda rafa'nya dhammah. Saat dia termasuk fi'il sampai akhir. Nah, fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirnya huwa ya jawazan, dan huwa ini kembali kepada lafzul jalalah al-haqqa maf'ulun bihi mansubun. Nah, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'ilnya di mahali raf'in khabar mubtada. Ya, insyaallah mudah. Dan ini perlu pembiasaan dan sering-sering dilatih karena ini termasuk umdatul kalam, ya, inti kalimat. Mubtada khabar termasuk inti kalimat. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya, membahas nawasikh. Barakallahu fikum, nafa'ani wa iyyakum qad darasna fi hadzal nahar. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.